Em, aku cuma pengen bilang kita semua di sini nge-support papa gitu. Apapun yang terjadi, papa tetap papa aku respect sama papa, aku sayang sama papa dan untuk papa tahu banyak banget orang yang support papa gitu, naruh simpati sama papa. Banyak orang yang SMS-in aku gitu, turut turut mengucapkan semoga kita sekeluarga tetap kuat gitu menghadapi ini semua. Dan aku yakin banget di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua ini rencananya Tuhan dan kita jalani sama-sama. Physically, mentally juga gitu karena memang bisa dibilang tekanan psikis yang paling mempengaruhi ya. Kalau orang lari capek tidur istirahat bisa langsung sehat lagi. Cuman tekanan yang begitu banyak membuat dia agak-agak ngedrop kali. Oke, tapi pada dasarnya Papa di sana juga diperlakukan dengan baik kan? Diperlakukan dengan baik. Dan mendapat banyak juga teman tentunya ya? Banyak banget teman yang datang. Kebetulan kemarin aku datang sama papa bareng Dini. Dini karena Dini pernah syuting bareng papa juga, pengen ngeliat papa jadi aku ajak sekalian. Oke, nah kalau kita bicara soal Om Roy Marten, semua orang pasti tahu ya kan? Dia berapa dekade ya bisa disebut Om Roy itu tiga zaman kali ya. Dari zaman aku masih kecil, aku remaja sampai aku kembali kecil lagi seperti ini ya. Om Roy Marten tetap istilah anak sekarang tuh megang banget, Om Roy Marten tuh megang banget. Apalagi kalau kita bicara soal kegantengan Om Roy, ganteng banget. Wanita Dan nurun mana? ke anaknya. Iya, emang iya sih ya. Dan nurun ke anak-anaknya ya, nggak cuma lo. Dan kita tahu bahwa semua orang tahu Om Roy Marten dan wanita mana yang nggak tahu Om Roy Marten ya. Dan selalu peran-perannya juga sering menjadi ayah yang bijaksana dan pokoknya banyak menyita perhatian pemirsa. Nah kita pengen tahu sendiri kalau di mata seorang Gading Marten sendiri, papa itu seperti apa? Papa itu idola aku. Sebagai seorang ayah yang baik juga, sebagai aktor yang menurut aku the best juga di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia dia udah sempat dapat Piala Vidya gitu, banyak banget piala yang udah dia dapetin di karirnya dia. Kalau sebagai ayah dia juga mendapatkan tempat yang paling istimewa juga buat aku gitu. Jadi he's a good man gitu. Jadi dia tidak saja mendapatkan piala-piala dari peran-perannya dalam film, tapi juga perannya di dalam kehidupan keluarga. Luar biasa sekali. Oke. Nah, sewaktu akhirnya kita semua juga kaget ya, pastinya waktu papa akhirnya tertangkap ya, karena apalagi kasusnya juga karena kasus narkoba ya. Apa reaksi Marten lagi, Gading waktu itu? Apa perasaan Gading waktu itu? Ya kalau perasaan sih campur aduk lah, pasti pertamanya gitu. Apalagi menit-menit pertama, jam-jam pertama aku tahu tuh sedih iya, bingung, ya kaget banget gitu. Cuman sebelum aku sampai titik kecewa dan menyalahkan papa, aku udah harus bangkit lagi gimana caranya. Aku sebagai salah satu orang terdekat papa, aku support papa gitu. Jadi ya apapun yang terjadi, dia tetap papa aku gitu. Jadi aku tetap respect sama dia, aku tetap sayang sama dia gitu. Jadi kalau misalnya setelah kejadian ini ada mungkin beberapa orang yang kecewa sama papa gitu dan mungkin jadinya oh ternyata Roy Marten kayak gitu. Nah kalau aku nggak, yang tadinya sayang sekarang jadi sayang banget. Gitu. Jadi tambah sayang. Ya. Waktu dengar pertama kali papa ditangkap itu kamu lagi di mana, Ding? Apakah lagi kerja, lagi sinetron, lagi syuting dan aku lagi di mobil sih sebenarnya. Terus aku dengar dari teman aku gitu namanya Dewi, dia agak peramal gitu. Jadi, Ding, lu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa orang lagi nyetir gitu. Nggak, bokap lo ketangkap gitu. Gue dengar dari temen gue bokap lo ketangkap yang benar gitu. Terus aku coba telepon papa ternyata memang nggak aktif. Terus habis gitu nyambung tapi nggak diangkat-angkat. Udah terus aku mulai jangan-jangan bener nih. Aku telepon mama bilang nggak tahu. Aku telepon temannya papa bilang nggak tahu. Jadi aku udah mulai curiga ke arah sana. Gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Iya, tapi menurut Gading sendiri apakah benar nggak sih papa emang memakai sabu-sabu itu? Kalau sepengetahuan aku dan yang aku tahu enggak gitu. Tapi untuk masalah ini kan belum selesai gitu kan, prosesnya belum selesai. Jadi kayaknya kapasitas aku juga kayaknya nggak bisa untuk ngomong beneran pakai atau tidak gitu. Seberapa berat papa pemakai atau tidak gitu. Jadi aku masih nunggu proses ini sih. Tapi kalau dari aku sendiri aku tidak pernah tahu. Nah sekarang bagaimana dengan kondisi di keluarga sendiri, Ding? Keluarga kayaknya kan begitu papa masuk istilahnya ditahan ya.
Terus lalu pastinya mama juga sempat shock gitu kan. Terus bagaimana, apa yang dilakukan waktu itu oleh keluarga, langsung kumpul keluarga, terus langsung dan ya bisa dibilang hikmah dari ini semua, keluarga kita tambah dekat lagi gitu. Jadi adiknya papa, Om Chris, yang notabene-nya pengacara juga gitu. Jadi dia sedikit mengerti tentang hukum. Jadi langsung ngebantu gitu dan semua keluarga jadi kumpul sih. Jadi kumpul. Jadi justru bikin lebih dekat lagi satu sama lain ya. Pasti. Oke. Ya, kita nggak tahu persis apakah Om Roy bisa nonton TV atau enggak ya di waktu sedang ditahan seperti sekarang ini, atau mungkin Mama juga lagi nonton. Tapi aku hanya ingin saja memberi kesempatan buat Gading untuk berkata sesuatu mungkin buat Papa, mungkin nanti bisa ada seseorang yang menyampaikannya kepada Papa atau memberi kekuatan buat Mama dan keluarga yang lain mungkin. Oh, boleh, sini ya langsung ya. Kameranya mana? Buat apa nih? Halo Pak, mungkin Papa lagi nggak nonton tapi pasti polisi di bawah lagi nonton tuh, mungkin Mbak Firman atau Pak siapa nggak tahu. Aku cuma pengen bilang kita semua di sini nge-support Papa gitu, apapun yang terjadi, Papa tetap Papa aku respect sama Papa, aku sayang sama Papa, dan untuk Papa tahu banyak banget orang yang support Papa gitu, naruh simpati sama Papa, banyak orang yang SMS-in aku gitu, turut mengucapkan semoga kita sekeluarga tetap kuat gitu menghadapi ini semua. Dan aku yakin banget di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua ini rencananya Tuhan dan kita jalani sama-sama. I love you, Dad. Yeah. Tentunya merupakan satu keberanian yang luar biasa. Gading mau datang malam ini ke sini dan berbagi dengan kita. Thank you ya Ding ya. Dan pemirsa, kesedihan sebuah perceraian ya, tapi dampaknya tidak selalu harus akhirnya jadi negatif ya. Dua orang tamu saya yang cantik-cantik ini ternyata bisa survive ya, menjalani dan menghadapi perceraian kedua orang tuanya. Langsung saja kita sambut si cantik, dua-duanya cantik, Nia Ramadhani dan Dini Aminarti. Salaman kayak sama Pak RT deh. Kan kalian temenan, sun-sunan dong. Jauh. Oke. Cowok-cowok mana suaranya? Iya. Aku malah semangat. Iya. Kata Gading dia senang sekali malam ini dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Makasih ya. Cantik tetap. Biangnya. Oke. Langsung aja kita ngobrol. Ini masalah tentang perceraian Papa dan Mama. Ternyata ya pemirsa, Gading juga bisa masuk dalam pembicaraan ini ya. Iya. Pengen tahu, Nia sama Dini, umur berapa waktu Papa sama Mama bercerai? Dini dulu. 12 tahun. 12 tahun ya. Sekarang kamu umurnya berapa? 22. 22. 10 tahun yang lalu. Kalau Nia, umur berapa Papa Mama bercerai? Sekitar 9 atau 9 lah. Berarti kalian udah gede-gede semua ya, pada saat itu udah bisa dibilang sudah gede. Kalau Gading waktu itu? Masih bayi. Masih bayi, jadi belum terlalu banyak tahu kali ya. Nah, ini kan waktu Papa Mama bercerai boleh dibilang udah mulai ABG, ya kan? Udah mulai punya banyak temen. Kira-kira gimana waktu itu? Apa yang Dini rasain waktu Papa Mama bercerai? Waktu pas aku sih ya, aku selalu nutupin gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tanya, Din, bokap mana? Oh, bokap keluar kota gitu. Aku berusaha untuk nutupin gitu. Karena gimana sih, ada perasaan malu dan jealous lah ya ngelihat semua teman-teman yang masih ada keluarga yang utuh kayak gitu. Cuma lama-kelamaan berjalannya sesuai sama umur, dan aku lihat juga ternyata banyak yang ngalamin kayak aku, akhirnya aku bisa terima. Dini gak sendirian ya. Kalau Nia gimana nih? Pertama emang kecewa banget dan ngerasa papa sama mama jahat gitu. Mereka ada yang mau ninggalin aku salah satunya gitu. Tapi ya sejalan waktu akhirnya ngerti, aku dijelasin masalahnya seperti ini, terus aku akhirnya ngerti sendiri, daripada mereka dipaksain sama-sama tapi nggak enak, mereka mendingan kayak sekarang tapi hubungan mereka baik gitu. Oke. Jadi kadang-kadang memang akhirnya semua orang punya alasan kenapa mereka harus bercerai ya. Nah, Nia setelah Papa Mama bercerai, Nia lebih banyak tinggal sama Mama kan? Sama mama. Nah, kenapa memilih tinggal dengan Mama? Karena ya emang kayaknya lebih gimana sama seorang ibu ya. Tapi hubungan dengan Papa tetap baik? Tetap baik, alhamdulillah. Oke, kalau Dini hubungan dengan Papa sekarang gimana? Alhamdulillah baik banget ya. Semakin deket aja gitu loh. Jadi lebih sering telepon-teleponan, sering ketemu juga, malah lebih sering sama Papa daripada sama Mama. Kalau Mama ketemu di rumah,
pagi sebelum berangkat kuliah atau berangkat syuting, baru ketemu lagi besok pagi lagi Oh, Gitu. tapi Dini memang tinggal sama mamah juga? sama mama. Dini dan Nia sama-sama tinggal sama Iya. mamah ya. Nah, misalnya nih sekarang mamahnya ada yang ngedeketin gitu. Kira-kira gimana nih? Seberapa susah kira-kira Dini dan Nia untuk menerima seseorang yang akan hadir dalam kehidupan mamah? Siapa nih? Nia. Aku. Kayak deket banget soalnya.